5 tahun tinggal di dalam hutan, nenek ini syok saat temukan si Iyo yang pingsan di tengah hutan. Ternyata pria itu anaknya yang hilang 5 tahun lalu. Angin sore berhembus liar, membawa aroma getah pinus dan tanah basah yang menyengat paru-paru. Di bawah rimbunnya pohon beringin raksasa, sepasang tangan beralur kasar layaknya kulit kayu jati tua terus menggali tanah yang mengeras. Kuku-kuku hitam yang patah dan penuh kotoran itu milik Nenek Aminah. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya, melewati keriput dalam yang memahat penderitaan 5 tahun berturut-turut. Napasnya tersengal, dadanya bergemuruh menahan rasa perih yang melilit lambungnya bagai diremas tangan tak kasat mata. Ya Allah, Sang Maha Pengasih, ampuni hamba MU yang berbau tanah ini. Berikanlah walau hanya sepotong ubi busuk untuk mengganjal perut yang sudah mati rasa ini, rintih Nenek Aminah dengan suara parau yang bergetar hebat. Matanya yang berkabut menengadah, menatap celah cahaya di balik dedaunan lebat. Aku tidak takut mati kelaparan di tengah hutan ini, Tuhan. Tapi aku masih ingin bernapas, demi sebuah harapan kosong bahwa suatu hari nanti, anakku akan mencariku. Jangan cabut nyawaku sebelum aku melihat wajahnya sekali saja, walau hanya sedetik. Baru saja air mata bercampur debu itu menetes dari ujung dagunya, sebuah suara dentuman dahsyat membelah keheningan hutan. Blaar, tanah di bawah lutut rentannya bergetar hebat. Kawanan burung gagak terbang berhamburan menutupi langit yang mulai kelabu. Nenek Aminah tersentak. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa menyakiti tulang rusuknya. Ia menoleh ke arah kepulan asap hitam yang membumbung tidak jauh dari lembah di depannya. Astagfirullahaladzim. Bencana apa lagi ini? Tuhan, apakah kiamat sudah turun di hutan terkutuk ini? Gumamnya dengan bibir pucat pasi. Tangannya yang gemetar meraih tongkat kayu lapuk, memaksa sepasang kaki kurusnya untuk berdiri. Aku harus melihatnya. Siapa tahu ada nyawa yang menangis meminta tolong. Jika aku membiarkannya, apa bedanya aku dengan iblis yang membuangku 5 tahun lalu? Nenek Aminah merangkak menembus semak berduri yang merobek kain sarung usangnya, hingga kulit betisnya mengeluarkan garis-garis darah. Bau hangus logam bercampur kepulan asap membuat matanya perih. Tepat di dasar jurang kecil yang dikelilingi pohon tumbang, matanya membelalak sempurna. Sebongkah puing besi raksasa yang terbakar menyisakan kepulan asap kelabu. Namun, bukan itu yang membuat napasnya terhenti, melainkan sesosok tubuh kekar yang terkapar tengkurap di atas ranjau batu berlumut. Ya Tuhan, manusia, tolonglah dia. Nenek Aminah berteriak histeris. Suaranya pecah menembus kesunyian hutan yang mencekam. Ia membuang tongkatnya, berlari tertatih-tatih hingga lututnya menghantam tanah berbatu di dekat tubuh pria itu. Pria asing tersebut mengenakan kemeja sutra putih yang sangat halus, entah buatan Italia atau Paris, kain mahal yang harganya mungkin bisa menghidupi satu desa selama setahun penuh. Namun kini, kemeja mewah itu robek berkeping-keping. Aroma parfum mask berkelas tinggi yang sangat maskulin menguar dari lehernya, bertabrakan secara tragis dengan bau anyir darah segar yang menggenang hebat dari balik pelipisnya yang robek. Bertahanlah, nak. Jangan tutup matamu sekarang. Buka matamu, nenek ada di sini. Tolong, Tuhan, jangan biarkan pemuda ini meregang nyawa di depanku, teriak Aminah kalut. Tangannya yang sekasar parutan kelapa dan berlumur lumpur tidak ragu membalikan tubuh raksasa itu, menepuk-nepuk pelan pipi sang pria yang sepucat mayat. Kelopak mata pria itu bergerak pelan. Napasnya terdengar seperti dengkuran mesin yang nyaris putus asa. Pengkhianat. Rendra, jangan, helikopter itu sudah disabotase. Igau sang pria dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Darah segar kembali menetes deras dari sudut bibirnya yang membiru. Tidak, nak, tidak ada pengkhianat di sini. Musuhmu tidak bisa menjangkaumu sekarang. Hanya ada aku, nenek tua miskin yang sudah dibuang dunia. Kamu aman sekarang, mengertilah, kamu harus hidup. Balas Nenek Aminah sambil menangis sejadi-jadinya, air mata kotornya menetes deras membasahi wajah sang pria. Sakit, badanku hancur. Pria itu mengerang tertahan, tangannya yang dipenuhi cincin berlian kini berlumur tanah dan darah, mencoba menggapai udara kosong di atasnya. Nenek tahu, nak, nenek tahu ini sakit sekali. Tapi kau tidak boleh menyerah. Kau masih terlalu muda. Duniamu di luar sana pasti masih membutuhkanmu. Nenek Aminah meraung, mencengkeram kedua bahu lebar pria itu.
Ia melihat langit yang mulai meneteskan gerimis. Udara dingin pegunungan mulai menusuk tulang. Membiarkan pria ini di luar sama saja dengan mengirimnya ke liang lahat. Dengan tekad yang melampaui logika medis, Nenek Aminah menyelipkan kedua lengan kurusnya ke bawah ketiak pria bertubuh kekar itu. Ia menarik napas panjang, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ayo, nak, tubuhku mungkin tinggal tulang dan kulit. Lututku mungkin sudah mau hancur malam ini juga. Tapi aku bersumpah demi langit dan bumi, aku tidak akan membiarkan malaikat maut merampasmu di tanah kotor ini. Geram Nenek Aminah dengan gigi gemeretak, mengerahkan sisa tenaga gaib yang entah datang dari mana untuk menyeret tubuh sang CEO menjauhi lokasi puing. Setiap 1 meter tarikan terasa seperti memindahkan gunung batu. Keringat dan air hujan bercampur menjadi satu, membasahi wajah keriput sang nenek. Sepatu pantofel mengkilap milik pria itu menggores tanah basah hutan, meninggalkan jejak panjang yang akan segera terhapus oleh badai. Tuhan, beri aku kekuatan sedikit lagi, gubukku sudah terlihat. Bisiknya ngos-ngosan. Dadanya terasa seperti diiris belati belasan kali. Tahan rasa sakitmu, nak. Jangan tinggalkan nenek sendirian lagi. Jangan membuatku melihat kematian untuk kedua kalinya di tempat terkutuk ini. Setelah perjuangan setengah jam yang terasa seperti seabad, ia berhasil menyeret pria itu ke dalam gubuk reotnya yang beratap daun rumbia. Ia membaringkan tubuh besar itu di atas tikar bambu satu-satunya yang ia miliki. Segera, ia merobek ujung sarungnya sendiri, mencelupkannya ke dalam baskom air hujan, dan mulai membersihkan darah di wajah pria itu. Saat lumpur dan darah merah pekat itu perlahan tersapu dari wajah sang pria, tangan Nenek Aminah tiba-tiba berhenti di udara. Jantungnya berdesir hebat, seolah waktu di sekitarnya berhenti berdetak. Ada getaran aneh, sebuah ikatan batin kuno yang tiba-tiba melilit ulu hatinya. Wajah ini, ya Allah, kenapa dadaku sesak sekali melihatnya? Bisiknya terputus-putus, jari-jarinya yang bergetar hebat mengusap rahang tegas pria itu, lalu menyusuri alisnya yang tebal. Siapa kamu sebenarnya? Nak, kenapa sentuhan di kulitmu ini terasa merobek jantungku? Kenapa kau terasa begitu dekat di hati tua yang sudah lama membeku ini? Pria itu tiba-tiba merintih keras. Tangannya yang besar dan dingin tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan kurus Aminah dengan kekuatan luar biasa. Matanya masih terpejam rapat. Ibu, ibu di mana? Mereka jahat, Bu, mereka menertawakanku. Gelap sekali di sini. Mendengar satu kata itu, pertahanan Nenek Aminah hancur lebur. Tangisannya meledak membelah suara hujan di luar sana. Nenek di sini, nak, nenek di sini. Jangan takut pada kegelapan, karena aku akan menjadi perisaiku, penerangmu malam ini. Nenek Aminah membalas, menjatuhkan tubuh rentanya memeluk dada pria itu dengan erat. Pegang tanganku, remas tanganku sekuat yang kau mau. 5 tahun aku dibuang ke hutan ini seperti sampah busuk, tidak ada yang memanggilku, tidak ada yang peduli padaku. Tapi hari ini, Tuhan mengirimkanmu. Kau tidak akan mati, nak. Kau tidak akan pernah sendirian lagi. Gubuk reot itu berguncang di sapu badai malam, namun di dalamnya, sebuah nyala api kecil kehidupan mulai memanaskan 2 jiwa yang terbuang dan terluka parah. Hujan badai semalam menyisakan hawa beku yang menusuk sumsum tulang. Di dalam gubuk reot beraroma lumut dan tanah basah, erangan serak memecah kesunyian pagi. Pria bertubuh kekar itu, Adrian, membuka matanya perlahan. Pandangannya berputar hebat, menangkap atap rumbia lapuk yang meneteskan air sisa hujan dan dihiasi sarang laba-laba. Kepalanya terasa seperti baru saja dihantam palu godam baja berkali-kali. Insting bertahannya menyala tajam bak serigala liar yang terpojok. Ia tersentak duduk, napasnya memburu beringas, dan matanya menatap nanar ke sekeliling ruangan sempit yang dinding biliknya berlubang dimakan rayap. Siapa kau? Di mana aku? Jangan berani mendekat atau kupatahkan lehermu, teriak Adrian dengan suara menggelegar, memamerkan taring ancaman. Tangannya yang masih bergetar mencengkeram erat ujung tikar bambu seolah bersiap menerkam siapa saja. Matanya menatap buas ke arah Nenek Aminah yang sedang mengaduk mangkuk tanah liat kumal di sudut ruangan. Nenek Aminah terkesiap. Mangkuk di tangannya nyaris terlepas berantakan. Kakinya yang gemetar parah melangkah pelan mendekati pria itu. Ia menundukkan kepalanya yang beruban kusam, menahan rasa takut luar biasa, namun matanya memancarkan kelembutan mutlak bak malaikat penolong.
Tenanglah, nak, tenang. Tarik napasmu perlahan. Kau ada di gubuk hamba, di tengah lebatnya hutan pinus. Kau terluka sangat parah semalam. Hamba menemukanmu pingsan berlumuran darah di dekat puing-puing logam yang terbakar. Ucapnya lirih, mencoba meredakan ketegangan raksasa itu dengan senyum keriput yang paling tulus. Adrian mencengkeram kepalanya sendiri, meremas rambutnya yang kusut masai dan kaku oleh darah kering. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari pelipisnya yang terbalut sobekan kain kumal. Puing logam? Terluka? Aku tidak ingat apa-apa. Siapa namaku? Kenapa aku bisa terdampar di tempat sampah berbau busuk ini? Kepalaku mau pecah rasanya. Racaunya frustrasi, memukul-mukul sisi kepalanya sendiri dengan kepalan tangannya yang berotot. Jangan disiksa dirimu sendiri, nak. Berhentilah, kau akan membuat lukamu memuntahkan darah lagi. Seru Nenek Aminah panik tak karuan. Ia langsung menjatuhkan diri, menahan kedua lengan besar pria itu dengan tangan kurusnya yang sekasar parutan kelapa. Jika ingatanmu hilang tertelan gelap, biarkanlah ia beristirahat sejenak. Tuhan masih memberimu kemewahan bernapas hari ini. Itu sudah keajaiban yang paling agung. Hamba tidak tahu siapa namamu yang sebenarnya, tapi bajumu, kemeja sutra halus yang robek ini menunjukkan kau bukan orang sembarangan dari jalanan. Tapi percayalah, di gubuk busuk ini, kau sangat aman. Sekarang, buka mulutmu perlahan. Hamba membuatkan bubur akar. Makanlah selagi sisa kehangatannya masih ada. Adrian menatap nanar mangkuk tanah liat retak yang disodorkan wanita tua itu. Isinya hanya cairan keruh abu-abu dengan potongan akar kotor yang direbus hingga hancur. Perut aristokratnya menolak ras visual menjijikan itu, namun rasa lapar merobek lambungnya tanpa ampun. Dengan ragu, ia menelan suapan pertama. Rasanya pahit, getir, dan hambar merusak lidah. Namun entah mengapa cairan itu memberikan aliran kehangatan luar biasa yang menjalar mengairi dadanya. Saat ia sibuk mengunyah dengan rakus seperti orang kelaparan kronis, suara gemuruh nyaring terdengar bergema dari perut kerempeng Nenek Aminah. Pria itu menghentikan kunyahannya seketika, menatap sisa bubur di mangkuk, lalu menatap lekat mata berkabut wanita itu. Kau lapar. Kau belum makan berhari-hari, kan? Kenapa kau memberikan semua makanan menjijikan ini padaku sementara kau sendiri kelaparan? Nenek Aminah tersenyum sangat lebar memamerkan giginya yang tak lagi utuh, menelan ludahnya sendiri untuk menekan perih di ulu hati yang rasanya seperti ditikam belati berkarat. Perut tua renta ini sudah terlalu terbiasa berpuasa menahan perih. Nak, makanlah sampai tak tersisa setetes pun. Tangan hamba mungkin bau tanah dan menjijikan untuk kau lihat, tapi hati hamba tidak akan sanggup membiarkan manusia lain mati kelaparan di depan mata hamba. Habiskanlah, kau butuh semua tenaga ini untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Sementara kehangatan kemanusiaan itu merayap perlahan di gubuk miskin, beberapa kilometer di hilir hutan, kekejaman absolut sedang berpawai memamerkan taringnya. Sepatu bot kulit buaya asli seharga puluhan juta rupiah milik Rendra menginjak kasar genangan lumpur merah, meninggalkan jejak arogansi memuakan di atas tanah rimba. Jas Armani hitamnya yang dipotong rapi dan disetrika tanpa cacat kontras secara ekstrim dengan pepohonan liar dan kabut pagi yang berbau tanah basah. Ia mengibaskan sebatang cerutu kuba mahal dengan ekspresi muak tingkat dewa, menatap jijik sekelompok pria berseragam paramiliter yang sedang menahan tali leher anjing-anjing pelacak jenis Doberman yang beringas. Kalian semua segerombolan babi buta cacat yang tidak becus bekerja, maki Rendra, suaranya melengking arogan memecah keheningan sakral hutan. Ia menendang kasar batang pohon pinus di dekatnya, hingga kulit pohon itu terkelupas. Bagaimana? Mungkin kalian bisa kehilangan jejak satu tubuh setengah mati. Bangkai helikopter itu sudah hangus tak tersisa. Tapi mana mayat si bajingan Adrian? Mana jasad sang CEO kebanggaan Adhitama Group itu? Hah? Komandan tentara bayaran itu menelan ludah dengan susah payah, menunduk hormat dengan punggung bergetar hebat menahan teror. Maafkan kami yang tidak berguna ini, Pak Rendra. Hujan badai-badai semalam menyapu bersih seluruh jejak darahnya dari tanah. Anjing-anjing kami kehilangan aroma parfum mewahnya di sekitar tebing jurang barat. Kemungkinan besar tubuhnya diseret oleh binatang buas pemakan bangkai, atau diselamatkan oleh seseorang. Diselamatkan. Rendra tertawa terbahak-bahak.
Tawanya melengking sarkastis dan penuh bisa bagai kobra beracun. Ia meludah dan membuang cerutu menyalanya tepat ke wajah sang komandan, hingga pria itu tersentak mundur. Siapa pelacur gila yang mau repot-repot menyelamatkan pria arogan itu di hutan antah berantah ini? Malaikat maut pencabut nyawa. Dengarkan aku baik-baik, tikus-tikus got bodoh. Aku sudah membakar miliaran rupiah tunai untuk menyabotase mesin helikopter itu. Singgasana emas Adhitama Group sudah ada di telapak tanganku. Aku tidak akan membiarkan bangkai bernyawa itu hidup kembali dan menghancurkan seluruh mahakaryaku. Rendra berjalan congkak mendekati seekor Doberman yang menyala galak, mencengkeram paksa moncong anjing itu dengan tangan berbalut sarung tangan sutra hitam. Matanya menyipit tajam, memancarkan aura membunuh yang sangat pekat dan mencekik udara sekitar. Sisir seluruh sudut hutan terkutuk ini tanpa sisa. Geledah setiap lubang cacing, setiap gua gelap, setiap gubuk gembel bau kotoran yang ada di sini. Jika kalian menemukan Adrian, jangan repot-repot membawanya padaku dalam keadaan hidup. Cincang tubuhnya berkeping-keping, berikan daging mewahnya pada anjing-anjing peliharaan ini, dan bawa kepalanya padaku dalam kotak es. Jika sampai matahari terbenam kalian belum menyerahkan tengkoraknya, kepala kalianlah yang akan kugantung berjejer di gerbang utama perusahaanku. Siap. Laksanakan perintah, Pak. Seru pasukan bayaran itu serentak. Wajah mereka pucat pasi dilanda teror kematian. Mereka segera menyebar beringas, melepas tali kekang belasan anjing ganas yang langsung melolong membelah kabut pagi. Moncong mereka menempel di tanah basah untuk mencium jejak kematian yang tertinggal. Kembali ke dalam gubuk reot, Adrian baru saja menelan suapan terakhir dari bubur akar pahit tersebut. Ia menyandarkan punggung besarnya ke dinding bambu yang berderit. Napasnya mulai teratur meski kepalanya masih berdenyut menyakitkan bagai ditusuk jarum raksasa. Nenek Aminah dengan sangat telaten memeras kain basah kumalnya, bersiap mengompres dahi pria itu lagi. Sentuhan tangan kasar yang penuh daki dan kapalan itu anehnya membuat Adrian merasa sangat aman. Sebuah perasaan nostalgis yang terkunci rapat di balik dinding amnesianya mulai meronta-ronta minta dibebaskan. Maafkan teriakanku yang kasar tadi, bisik Adrian pelan, nada suaranya menurun drastis, melembut tanpa sadar. Matanya yang tajam bak lang kini sayu menelusuri kerutan tebal di wajah Renta di depannya. Aku merasa dunia di luar sana penuh dengan musuh berdarah dingin yang ingin merobek leherku. Tapi kau sangat berbeda. Kenapa tangan sekasar dan sekotor ini bisa memberikan kehangatan yang membuat dadaku sesak ingin menangis? Siapa namamu sebenarnya? Nek. Panggil saja hamba Nenek Aminah. Nak. Hanya seorang tua miskin yang dibuang secara kejam ke neraka hijau ini, balasnya sambil tersenyum getir. Air mata kembali menggenang membasahi pelupuk matanya yang keruh oleh katarak. Tidurlah, nak. Pejamkan matamu. Selama hamba masih bisa bernapas, tidak ada satu iblis pun yang boleh menyentuh sehelai rambutmu. Namun, tepat ketika kelopak mata Adrian mulai memberat karena kelelahan ekstrim, kesunyian hutan dikoyak paksa oleh suara yang langsung membekukan darah di nadi. Lolongan panjang anjing pelacak terdengar bersahut-sahutan di udara, bergema kejam dari arah bukit. Bunyinya semakin lama semakin dekat, mengarah lurus menuju gubuk bambu mereka. Nenek Aminah terbelalak sempurna. Wajahnya seketika pucat pasi bagai mayat hidup. Tubuh kurusnya gemetar hebat layaknya daun tertiup badai. Di luar sana, maut sedang berlari kencang menghampiri mereka tanpa ampun. Lolongan anjing Doberman yang beringas itu kini tidak lagi terdengar dari kejauhan, melainkan tepat di pekarangan berlumpur depan gubuk. Suara dengusan napas hewan buas yang lapar, disusul derap langkah berat sepatu bot militer, membuat darah di urat nadi Nenek Aminah membeku seketika. Wanita tua itu merinding hebat, keringat dingin membanjiri keriput di dahinya. Ia segera merentangkan kedua tangan kurusnya yang gemetar di depan tubuh besar Adrian, mencoba menjadi tameng rapuh bagi pria malang yang belum sepenuhnya pulih itu. Sebelum Nenek Aminah sempat mematikan pelita minyak yang temaram, pintu bambu reot itu ditendang dengan kekuatan penuh dari luar. Bra-aak, engsel lapuknya hancur berkeping-keping, menerbangkan serpihan bambu tajam ke segala arah. Angin dingin hutan langsung menyerbu masuk, membawa sosok iblis berwujud manusia yang berdiri angkuh di ambang pintu. Sepatu pantofel kulit buaya mengkilap milik Rendra menginjak kasar lantai tanah basah gubuk itu, menciptakan suara jeplak yang terdengar sangat merendahkan. Aroma parfum Bulgari yang sangat pekat dan mewah seketika memenuhi ruangan sempit itu, menelan habis bau lumut, tanah, dan kemiskinan yang biasanya mengudara,
menciptakan kontras yang sangat memuakkan antara kekayaan absolut dan kemelaratan ekstrim. Di belakang Rendra, moncong senapan laras panjang milik para tentara bayaran berkilat ditimpa cahaya pelita, disusul gonggongan anjing yang memamerkan taring penuh air liur. Rendra melangkah masuk dengan gaya lambat yang disengaja, mengibaskan debu imajiner dari lengan jas Armani hitamnya yang bernilai ratusan juta. Pandangan arogan pria itu menyapu seisi gubuk sebelum akhirnya terpaku pada tubuh besar Adrian yang terbaring lemah di atas tikar kotor. Sebuah senyum iblis yang sangat lebar dan mengerikan perlahan terbentuk di wajah Rendra. Tawanya pecah, melengking tinggi menabrak dinding-dinding bambu. Ya ampun, lihatlah keajaiban apa yang kita temukan di tempat pembuangan sampah ini. Cemooh Rendra dengan nada sarkasme yang kental, bertepuk tangan pelan sambil menatap merendahkan ke arah sang CEO. Adrian yang agung, sang penguasa Adhitama Group, yang hartanya tak berseri. Sekarang kau terkapar layaknya babi hutan sekarat di atas tikar yang dipenuhi kutu dan bau kotoran. Sungguh pemandangan yang sangat memuaskan, sangat puitis. Kau benar-benar terlihat serasi dengan tempat menjijikan ini. Adrian menggeram rendah. Rahangnya mengeras hingga urat-urat di lehernya menonjol. Insting dominasinya meronta-ronta menolak dihina. Namun kepalanya masih berputar hebat akibat amnesia. Siapa kau, bajingan? Keluar dari tempat ini sebelum kuhancurkan tulang rusukmu. Bentaknya parau, berusaha bangkit. Namun rasa sakit yang luar biasa di kepalanya membuatnya kembali terjatuh di atas tikar dengan napas tersengal. Melihat musuh terbesarnya tak berdaya, arogansi Rendra semakin meledak. Ia menatap jijik ke arah nenek Aminah yang masih merentangkan tangannya yang gemetar melindungi Adrian. Mata Rendra menyipit tajam, menyorotkan kebencian yang mendalam pada kemiskinan. Heh, bangkai bernyawa. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh mangsaku? Maki Rendra seraya melangkah maju. Ia mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu mahal itu, lalu menendang keras sisa mangkuk tanah liat berisi bubur akar di sudut ruangan. Pra-aak. Mangkuk itu hancur berkeping-keping, isinya memercik kemana-mana, mengenai wajah dan dada nenek Aminah. Kau dan gembel tua bau kotoran ini, pantas membusuk jadi pupuk cacing di hutan ini. Kalian berdua sama-sama sampah yang menghalangi singgasanaku. Nenek Aminah menjerit tertahan saat melihat satu-satunya sisa makanan yang ia punya hancur tak tersisa. Namun, rasa takut kehilangan nyawa pria asing di belakangnya jauh lebih besar dari rasa laparnya. Wanita tua itu memohon sambil menangis sejadi-jadinya. Air mata kotor mengalir membelah keriput di pipinya. Ia menyatukan kedua tangannya yang sekasar parutan kelapa, memohon ampun pada sosok kejam di depannya. Tuan yang mulia, hamba mohon, ampunilah dia. Hamba tidak tahu siapa kalian dan siapa pemuda ini, tapi dia terluka parah. Jangan bunuh dia, Tuan. Bunuh saja hamba yang sudah tua dan tidak berguna ini, tapi biarkan pemuda ini hidup. Ratapnya dengan suara bergetar yang menyayat hati, bersujud di dekat ujung sepatu mengkilap Rendra. Bukannya tersentuh, Rendra malah meludah tepat di samping wajah keriput nenek Aminah. Pria berjas mewah itu perlahan mencabut sepucuk pistol perak berkilau dari balik jasnya. Bunyi pelatuk yang ditarik terdengar sangat nyaring, menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. Moncong baja dingin yang mematikan itu kini diarahkan lurus ke pertengahan dahi Adrian yang sedang meringis kesakitan menahan pening di kepalanya. Waktunya berpisah, saudaraku tersayang. Neraka sudah merindukanmu, bisik Rendra dingin. Jarinya mulai menekan pelatuk dengan perlahan. Tepat di detik sepersekian saat peluru maut itu hendak dimuntahkan, Nenek Aminah bertindak di luar nalar manusia normal. Dengan kekuatan gaib dari naluri kasih sayangnya yang meronta, wanita tua itu melompat seperti macan betina yang melindungi anaknya. Ia menerjang maju, menjadikan punggung bungkuk dan tubuh rentanya sebagai tameng absolut, menutupi seluruh tubuh kekar Adrian di bawahnya. Jang-aan! Teriak Nenek Aminah melengking, menutup mata rapat-rapat, siap menyambut peluru panas yang akan merobek jantungnya. Gerakan tiba-tiba itu membuat Rendra terkejut dan refleks menarik senjatanya ke atas agar tidak menembak asal. Kesal karena eksekusi indahnya digagalkan oleh seorang tua renta yang dekil, amarah Rendra memuncak hingga mencapai ubun-ubun. Dasar pelacur tua keparat, kau berani mengotori sepatuku dengan tubuh bau busukmu? Aum Rendra murka, urat di pelipisnya menegang. Tanpa belas kasihan sedikitpun, Rendra mengangkat kakinya tinggi-tinggi, lalu menginjak keras kepala Nenek Aminah dengan sol sepatu kulit buayanya.
Ujung keras sepatu itu menghantam pelipis dan dahi wanita renta tersebut tanpa ampun. Nenek Aminah menjerit kesakitan yang amat sangat. Tubuhnya terhempas mencium lantai tanah basah. Darah segar seketika memancar dari luka robek di dahinya, mengalir deras membasahi wajah keriputnya yang pucat pasi, lalu menetes perlahan menembus serat-serat kemeja robek yang dikenakan Adrian. Para tentara bayaran di ambang pintu tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan tragis itu. Mereka mengejek tubuh rapuh Aminah yang menggeliat kesakitan di bawah injakan sang wakil presiden direktur yang tak berperasaan. Hujan gerimis di luar mulai turun kembali, menambah suasana suram yang mencekik napas. Rendra semakin menekan ujung sepatunya ke luka terbuka di dahi Aminah, memutarnya perlahan seolah sedang menginjak kecoa yang menjijikan. Rasakan itu, gembel. Darah kotormu ini bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatuku. Kau pikir kau ini pahlawan? Kau hanyalah seonggok daging tua yang menunggu untuk membusuk di neraka. Ejek Rendra dengan senyum psikopat yang mengerikan, menatap remeh wanita di bawah kakinya. Meski kepalanya diinjak dan dihinakan sedemikian rupa, tangan kasar nenek Aminah masih mencengkeram erat ke meja Adrian. Ia seolah menolak melepaskan pria itu, bahkan jika malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Lari, nak, larilah. Rintih Aminah dengan napas tersengal. Darah segar kini merembes masuk ke sudut bibirnya yang kering. Di bawah perlindungan tubuh renta yang bersimbah darah itu, Adrian membeku total. Setetes darah hangat milik nenek Aminah jatuh tepat di kelopak matanya. Panas, lengket, dan berbau anyir. Namun entah mengapa, darah itu seperti membakar suatu segel kuno di dalam otaknya. Jantung sang CEO berdegup brutal layaknya genderang perang. Napasnya memburu beringas. Sensasi panas yang menjalari setiap saraf di tubuhnya seolah menyatukan kepingan-kepingan memori yang terpecah, membangunkan kembali sosok monster korporat yang selama ini tertidur. Tangan besarnya yang gemetar perlahan mengepal kuat, meraup tanah basah di bawahnya hingga buku-buku jarinya memutih, bersiap untuk sebuah letusan amarah yang tak tertandingi. Tetesan darah kental yang mengalir dari dahi nenek Aminah jatuh tepat di atas kelopak mata Adrian, terasa begitu panas dan berbau anyir besi. Namun anehnya seolah membawa aliran listrik bertegangan tinggi yang langsung menyengat saraf pusat sang pria. Di atas mereka, tawa Rendra menggelegar membelah kesunyian gubuk, terdengar seringsek gesekan logam berkarat yang memuakkan. Sepatu kulit buaya mahal milik sang wakil presiden direktur itu semakin kejam menekan luka terbuka di kepala wanita renta tersebut, membuat bunyi gemeretak tulang yang mengerikan bercampur dengan rintihan tertahan nenek Aminah. Hujan badai di luar. Gubuk kembali mengamuk, menyapu atap rumbia seolah alam semesta ikut menangisi ketidakadilan yang sedang terjadi di atas lantai tanah basah ini. Lihatlah dirimu, Adrian. Pemandangan yang sungguh layak diabadikan dalam museum pecundang terbesar abad ini. Ejek Rendra dengan senyum sosiopat yang menyeringai lebar, mengarahkan moncong pistol peraknya tepat ke arah celah di antara lengan nenek Aminah yang melindungi wajah Adrian. Tangan kiri Rendra dengan santai merogoh saku jas Armaninya, mengeluarkan sebatang cerutu baru, lalu menyalakannya dengan pemantik emas DuPont yang berkilat angkuh di bawah cahaya pelita. Sang penguasa Adhitama Group yang biasanya duduk di kursi berlian lantai 50, sekarang meringkuk gemetar di bawah ketiak bau seorang pelacur tua berpenyakitan. Apakah ini warisan kebesaran keluargamu? Hah? Bersembunyi di balik rok gembel menjijikan saat maut datang menjemput. Napas Adrian memburu hebat hingga dadanya naik turun dengan kasar. Kepalanya serasa dimasukkan ke dalam mesin giling. Rasa sakit yang maha dahsyat membuat pandangannya berbayang merah. Ia mencoba membuka mulut untuk melawan, namun lidahnya terasa keluh. Instingnya meneriakkan bahaya, namun serpihan ingatannya yang berserakan masih belum mampu membentuk satu gambaran utuh tentang siapa iblis berjas mewah yang sedang menyiksanya ini. Melihat Adrian yang hanya bisa mengerang menahan sakit, arogansi Rendra benar-benar menembus ubun-ubun. Pria itu menghembuskan asap cerutu beraroma tembakau mahal tepat ke wajah bersimbah darah nenek Aminah, lalu memutar ujung sepatunya sekali lagi hingga sang wanita tua menjerit tertahan. Kau tahu, Adrian, ada sesuatu yang sangat puitis dari kematianmu malam ini. Bisik Rendra dengan nada dingin yang mengiris udara, matanya memancarkan kepuasan absolut. Hari ini, kau akan mati membusuk di tanah berlumpur ini, dikelilingi bau kotoran dan bangkai. Dan tahukah kau bagian paling lucunya? Kau akan mati di hutan yang sama persis, di tempat yang sama persis. Seperti saat aku membuang ibumu yang lumpuh 5 tahun lalu. Mendengar rangkaian kalimat terakhir itu, waktu di dalam gubuk tersebut seolah berhenti berdetak.
Dad. Jantung Adrian serasa ditikam tombak es raksasa. Kata, ibumu, dan 5 tahun lalu, yang meluncur dari mulut kotor Rendra bertabrakan hebat dengan aliran darah panas nenek Aminah yang membasahi wajahnya. Detik itu juga, dinding baja yang mengurung ingatan Adrian hancur lebur berkeping-keping. Rasa sakit di kepalanya meledak dalam sebuah kilatan cahaya putih yang menyilaukan batinnya. Kepingan-kepingan memori yang hilang merangsek masuk layaknya tsunami bandang yang menghancurkan bendungan sarafnya. Ia ingat semuanya. Ia ingat ruang direksi yang dingin. Ia ingat dokumen kudeta yang dipalsukan. Ia ingat wajah licik Rendra yang mengkhianati keluarganya. Dan yang paling menyayat hati, ia ingat aroma parfum vanila lembut dari seorang wanita bangsawan berparas ayu berbaju sutra, ibunya tercinta, yang menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu setelah dikabarkan tewas dalam sebuah kecelakaan fiktif yang dirancang oleh bajingan di depannya ini. Dengan napas yang tercekat di tenggorokan, bola mata elang Adrian yang kini memerah penuh urat darah bergerak lambat, menatap nanar wajah keriput penuh luka di bawah lindungannya. Tangan besar Adrian yang gemetar parah meraba rahang kasar yang bersimbah darah itu. Ia menatap lekat-lekat sepasang mata berkabut katarak milik nenek Aminah. Di balik lapisan kotoran, keriput dalam, dan penderitaan ekstrim yang menghancurkan kecantikan masa lalunya, Adrian melihat tatapan teduh yang sama. Tatapan yang selalu menyanyikannya lagu pengantar tidur 30 tahun lalu. Tidak mungkin. Bisik Adrian dengan suara parau yang bergetar hebat, air matanya akhirnya jebol tak terbendung, bercampur dengan darah sang nenek. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi sekujur tubuhnya saat realitas yang maha kejam menampar kewarasannya. Gembel lusuh yang berbau tanah basah ini, wanita tua berbadan tulang yang rela menahan lapar berhari-hari demi menyuapkan bubur akar padanya, pahlawan rapuh yang kini kepalanya diinjak hancur demi melindunginya dari timah panas, adalah rahim yang mengandungnya. Ibu! Raungan Adrian meledak seketika, suaranya pecah dan melengking dahsyat merobek langit-langit gubuk, mengguncang dedaunan pepohonan pinus di luar sana. Itu bukan teriakan manusia, melainkan raungan seekor naga emas yang jantungnya baru saja dirobek hidup-hidup. Kesedihan, penyesalan yang membakar tulang, dan amarah murni yang belum pernah ada di muka bumi melebur menjadi satu raungan katarsis yang menghentikan napas para tentara bayaran di pintu. Nenek Aminah tersentak hebat mendengar panggilan sakral tersebut. Tubuh rentanya yang sudah nyaris kehilangan kesadaran tiba-tiba menegang. Matanya yang sayu membelalak tak percaya, menatap wajah pria kekar yang sedang menangis meraung-raung di bawahnya. Adrian? Anakku? Pangeran kecilku? Inikah kau, nak? Rintih nenek Aminah terputus-putus, bibirnya yang kering dan berdarah mencoba melengkungkan senyum paling bahagia yang pernah ia buat selama 5 tahun terakhir, meski ujung sepatu Rendra masih menekan dahinya. Rendra terdiam sesaat, matanya mengerjap kebingungan melihat drama di bawah kakinya. Pria licik itu menatap wajah nenek Aminah yang tertutup lumpur dan darah, lalu menatap Adrian, sebelum akhirnya tertawa semakin keras hingga terpingkal-pingkal memegangi perutnya. Hahaha, jadi gembel tua cacat ini nyonya besar Adhitama. Oh, Tuhan, ini sungguh lelucon abad ini. Sang ratu berlian yang dulu sangat sombong menolak lamaranku, sekarang berakhir menjadi tikus got penebar bau kotoran. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama-sama sekarang juga. Namun, tawa Rendra terhenti seketika saat ia merasakan hawa dingin yang luar biasa mematikan merayap dari lantai tanah gubuk. Adrian perlahan menyingkirkan tubuh rapuh ibunya ke samping dengan kelembutan luar biasa, membelai rambut uban ibunya yang berlumur darah. Saat pria itu kembali menoleh ke arah Rendra, tatapan matanya telah berubah total. Tidak ada lagi sisa-sisa amnesia, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanyalah sepasang mata malaikat maut yang menyala di tengah kegelapan rimba, memancarkan aura membunuh yang begitu pekat hingga membuat anjing-anjing Doberman di luar gubuk tiba-tiba berhenti menggonggong dan beringsut mundur ketakutan. Singkirkan kakimu dari kepala ibuku, atau aku akan menguliti seluruh tubuhmu detik ini juga. Desis Adrian dengan suara sangat rendah, dingin, dan berat, menghunjam langsung ke dasar jiwa Rendra bagai vonis eksekusi mati. Sang penguasa Adhitama Group telah sepenuhnya terbangun dari tidur panjangnya, bersiap membumi hanguskan setiap kehidupan yang berani menyentuh sehelai rambut ibunya. Tatapan mata Adrian yang memancarkan aura membunuh itu membuat bulu kuduk Rendra meremang sejenak. Namun, kesombongan yang sudah mendarah daging segera menelan kembali rasa takut tersebut. Rendra mendengus sinis,
mencabut kakinya dari dahi Nenek Aminah dengan gerakan kasar yang memercikan darah ke udara. Pria berjas Armani itu mundur selangkah, menodongkan pistol peraknya tepat ke arah pelipis sang CEO yang masih terduduk lemah di tanah basah berlumuran lumpur. Menguliti tubuhku? Hahaha. Sebuah ancaman yang sangat menggemaskan dari pria cacat yang bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ejek Rendra dengan bibir menyeringai remeh, memamerkan deretan giginya. Lihat sekelilingmu, Adrian. Kau berada di tengah hutan yang ditinggalkan Tuhan. Tidak ada pengawal setiamu. Tidak ada uang triliunanmu yang bisa menyelamatkanmu di sini. Kau hanyalah sepotong daging rongsokan yang menunggu kiamat. Mari kita akhiri drama picisan ini sekarang juga. Ibu jarinya menarik pelatuk pistol, menghasilkan bunyi klik logam yang mengiris kesunyian. Nenek Aminah menjerit tertahan, mencoba merangkak maju dengan sisa tenaga, namun Adrian menahan bahu rapuh ibunya dengan lembut. Mata elang sang CEO sama sekali tidak menatap moncong senjata yang mengancam nyawanya. Tangan besarnya yang gemetar perlahan bergerak ke arah pergelangan tangan kirinya. Di sana, melingkar sebuah jam tangan Rolex Submariner Custom yang kacanya telah hancur lebur berkeping-keping akibat kecelakaan helikopter, tertutup lumpur dan darah kering. Kau benar, Rendra. Hartaku tidak ada di sini, bisik Adrian dengan suara sedingin es di kutub utara. Matanya menatap tajam menembus bola mata sang pengkhianat. Tapi kekuasaan mutlak Adhitama tidak akan pernah bisa kau rampas dari nadiku. Dengan satu gerakan cepat dan presisi, jari telunjuk Adrian menekan keras sebuah berlian hitam kecil yang tersembunyi di balik cangkang mesin Rolex yang terbuka. Klik. Sebuah sinyal satelit militer berfrekuensi sangat tinggi, yang terkoneksi langsung dengan markas besar keamanan Adhitama Group, memancar menembus badai dalam keheningan yang mematikan. Rendra mengerutkan kening, menatap jam tangan rusak itu sebelum kembali meledak dalam tawa sumbang. Menekan jam tangan rongsokan? Apa kau sedang memanggil dewa penyelamat? Hah? Otakmu benar-benar sudah bergeser akibat benturan. Matilah kau. Belum sempat jari Rendra menarik pelatuk baja itu, lantai tanah gubuk tiba-tiba bergetar hebat. Mangkuk retak dan potongan bambu berserakan mulai meloncat-loncat di atas tanah. Rendra terdiam. Para tentara bayarannya di ambang pintu saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Getaran itu merambat naik melalui sol sepatu mahal Rendra, menggetarkan tulang keringnya. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara dengungan rendah bak ribuan tawon raksasa yang sedang marah, memecah suara rintik hujan. Dengungan itu membesar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan detik, suara itu berubah menjadi gemuruh badai mekanik yang memekakan telinga, membuat dada setiap orang di tempat itu sesak hingga sulit bernapas. Pepohonan pinus raksasa di luar gubuk melengkung ekstrim seolah dipaksa bersujud oleh kekuatan tak kasat mata. Angin puting beliung tiba-tiba menyapu dari langit, merobek habis atap daun rumbia gubuk reot itu dalam sekejap mata, menerbangkan puing-puing bambu layaknya kapas yang tak berbobot. Apa yang terjadi? Teriak Rendra panik. Suaranya tenggelam oleh deru mesin yang membelah gendang telinga. Ia mendongak ke atas, matanya membelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Cerutu mahalnya terjatuh dari mulut yang ternganga dalam kebodohan yang hakiki. Di balik awan kelabu yang menggantung rendah, 3 helikopter tempur hitam kelam seukuran monster besi merobek tirai langit. Lampu sorot berdaya ribuan lumens menyala serentak, menyorot lurus ke arah gubuk hancur itu, mengubah malam hutan yang gelap gulita menjadi seterang siang bolong yang menyilaukan dan membutakan mata. Di lambung setiap helikopter, terpampang lambang naga emas raksasa, logo kebesaran Adhitama Group yang membuat lutut siapapun gemetar melihatnya. Badai angin dari baling-baling raksasa itu menghempaskan para tentara bayaran di pintu, hingga mereka terpelanting keras membentur pepohonan. Anjing-anjing pelacak Doberman yang sebelumnya beringas kini melolong ketakutan, merapatkan ekor di antara kedua kaki, lalu lari terbirit-birit menembus semak belukar. Rendra mundur sempoyongan. Wajah angkuhnya seketika luntur habis, berubah seputih kertas HVS. Sepatu kulit buayanya terperosok ke dalam lumpur hisap yang tercipta dari pusaran air, merusak total kilap harganya yang puluhan juta. Tangannya yang memegang pistol bergetar brutal tak terkendali. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Jeritnya putus asa dengan suara melengking panik. Dari lambung ketiga helikopter yang mengambang gagah di udara, puluhan tali tebal dijatuhkan secara serentak. Pasukan elit Vanguard Adhitama, divisi keamanan paramiliter paling mematikan yang hanya tunduk pada sang CEO, meluncur turun dengan gerakan taktis mematikan.
Mereka mengenakan seragam tempur serba hitam lengkap dengan senapan serbu mutakhir. Belum sempat sepatu bot baja mereka menyentuh tanah berlumpur, puluhan titik cahaya laser merah mematikan telah menari-nari dan terkunci lurus, bersarang di dada, dahi, dan tenggorokan Rendra serta seluruh sisa tentara bayarannya. Jatuhkan senjatamu ke tanah atau kami buat kepalamu hancur detik ini juga. Raung Kapten Bima, komandan pasukan elit, suaranya menggelegar mengalahkan deru helikopter. Mendengar ancaman kematian yang absolut itu, para tentara bayaran langsung membuang senjata mereka ke lumpur dan menjatuhkan diri dengan posisi tiarap, menangis melolong memohon ampunan. Rendra, yang kedua lututnya sudah tak mampu lagi menopang berat badannya, ambruk tak berdaya berlutut di kubangan lumpur kotor. Celana Armani mahalnya basah kuyup oleh air kencingnya sendiri akibat teror ekstrim. Pistol peraknya terlepas dari jari-jarinya yang kaku. Kesombongan yang 5 menit lalu mengangkasa kini hancur lebur, rata dengan tanah basah hutan yang hina. Kapten Bima melangkah tegap melintasi badai buatan itu, mendekati Rendra. Tanpa sepatah kata ampun, sang kapten mengangkat kaki kirinya yang berlapis sepatu baja, lalu menginjak dengan kekuatan penuh pergelangan tangan Rendra yang tadi berani menodongkan pistol. Terdengar bunyi patahan tulang yang mengerikan, disusul jeritan melengking Rendra yang mengoyak pita suaranya sendiri. Mengabaikan rintihan musuh bagai sampah tak berharga, Kapten Bima berbalik menghadap Adrian. Ia mencabut pedang komandonya, menancapkannya ke tanah, lalu berlutut dengan satu kaki di atas genangan lumpur, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan keterlambatan kami, Tuan Muda Adhitama. Pasukan Vanguard siap menerima perintah untuk membinasakan siapapun yang berani mengusik kehormatan Anda, teriak Kapten Bima dengan kesetiaan mutlak yang bergema epik. Puluhan pasukan elit lainnya serentak mengikuti, berlutut takzim menundukkan kepala di hadapan sang CEO yang masih duduk bersimbah lumpur. Namun, di tengah kemegahan pertunjukan kekuasaan yang luar biasa itu, Adrian seakan tuli terhadap semua keagungan militer di sekelilingnya. Pria beraura naga emas itu sama sekali tidak sudi melirik Rendra yang sedang merintih kesakitan mencium tanah kotor. Mata elangnya hanya tertuju pada satu titik. Dengan kedua tangan yang bergetar dipenuhi kelembutan surgawi, Adrian perlahan mengangkat tubuh rapuh Nenek Aminah. Ia memeluk ibunya erat-erat, mendekapkan wajah keriput yang bersimbah darah itu ke dadanya sendiri. Ibu, anakmu ada di sini. Anakmu yang bodoh ini akhirnya berhasil menemukanmu. Isak Adrian dengan suara serak yang memilukan, mencium dahi ibunya berulang kali tanpa memedulikan kotoran dan lumpur. Penderitaan ibu di neraka ini sudah berakhir. Mulai detik ini, tidak ada satu iblis pun yang berani menyakiti ibu lagi. Sekarang, kita pulang, Bu. Kita pulang ke istana kita. Di tengah kilatan lampu sorot helikopter dan puluhan prajurit elit yang bersujud di bawah guyuran hujan, Nenek Aminah tersenyum sangat damai. Tangannya yang setajam kulit kayu terangkat perlahan dengan sisa tenaga terakhir, mengusap pelan rahang tegas putranya yang basah oleh air mata, sebelum akhirnya wanita tua itu memejamkan mata, jatuh pingsan dalam pelukan teraman yang paling ia rindukan selama 5 tahun masa pembuangannya. Di bawah guyuran badai yang mengamuk dan gemuruh baling-baling helikopter yang memekakan telinga, Adrian perlahan melepaskan pelukan dari tubuh rapuh ibunya yang telah jatuh pingsan. Dengan kelembutan luar biasa, ia menyerahkan Nenek Aminah kepada tim medis elit bermantel pelindung termal yang telah bersiaga membawa tandu berlapis bulu angsa hangat. Mata langsang CEO menatap lekat wajah pucat berlumur darah itu, memastikannya aman saat diangkat masuk ke dalam kabin helikopter VVIP. Setelah memastikan satu-satunya ratu dalam hidupnya berada di tangan yang tepat, Adrian berbalik. Atmosfer di sekelilingnya mendadak anjlok ke titik beku. Langkahnya yang berat dan berwibawa memecah genangan lumpur, mengarah lurus pada Rendra yang sedang mengerang kesakitan, terjerembab dengan pergelangan tangan remuk di bawah todongan senapan laras panjang pasukan Vanguard. Angkat wajah bajingan ini, perintah Adrian dengan suara bariton yang menggema dingin membelah badai. Dua prajurit bertubuh raksasa langsung menjambak rambut klimis Rendra, memaksa pria arogan itu mendongak secara kasar. Wajah yang dulunya begitu angkuh, licin, dan terawat itu kini berlumur tanah kotor, air mata lebay, dan ingus ketakutan yang menjijikan. Adrian, ampun, aku mohon padamu. Ingatlah, darah kita masih bersaudara. Aku ini wakilmu. Aku pamanmu. Ini semua hanya kesalahpahaman, tolong. Jangan bunuh aku, ratap Rendra histeris. Suaranya pecah dan melengking menyedihkan. Kontras yang sangat memuakkan dibandingkan dengan arogansi psikopat yang ia pamerkan 5 menit lalu. Adrian berjongkok,
merendahkan wajahnya hingga sejajar dengan mata Rendra yang gemetar hebat. Jari-jari besar sang CEO yang berlumur darah menyusup ke kerah jas Armani ratusan juta milik Rendra, lalu mencengkeramnya brutal. "Saudara? Paman? Kau kehilangan hak istimewa itu saat kau merampas hartaku dan membuang ibuku layaknya bangkai binatang ke hutan neraka ini 5 tahun lalu." Desisnya amat tajam, setiap suku kata yang keluar ibarat silet berkarat yang menyayat gendang telinga Rendra. "Kau sangat menyukai tanah ini, bukan, Rendra?" bisik Adrian. Bibirnya menyunggingkan senyum malaikat maut yang membuat napas Rendra terhenti. "Kau bilang ibuku pantas membusuk di sini menjadi pupuk cacing. Kau bilang darahnya bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatumu. Kalau begitu, buktikan seberapa besar cintamu pada tanah kotor ini." Adrian bangkit berdiri dan memberi isyarat tajam dengan ujung matanya. "Kapten Bima." Pria berjas mewah ini mengeluh lapar akan kekuasaan. "Beri dia makan. Suapkan tanah berlumpur ini ke dalam mulut kotornya sampai dia tersedak dan menyadari di mana kasta sesungguhnya berada. Pastikan dia menelan setiap butirnya." "Siap, laksanakan, Tuan Muda," seru Kapten Bima dengan suara baja. "Tidak aak. Ampun. HMMPP hahaha. Blarg." Rendra meronta-ronta gila layaknya cacing kepanasan saat para prajurit elit dengan paksa membuka rahangnya dan menjejalkan gumpalan lumpur berbau kotoran dan lumut ke dalam kerongkongannya. Pria sombong itu tersedak parah, memuntahkan air berlumpur dari hidung dan mulutnya. Matanya melotot merah seolah akan meledak dari rongganya. Pembalasan yang sangat elegan sekaligus sangat brutal itu menghancurkan sisa-sisa harga diri Rendra menjadi debu tak bernilai. Seret bangkai bernyawa ini beserta seluruh anjing bayarannya. Perintah Adrian seraya membersihkan tangannya dengan sapu tangan sutra yang disodorkan ajudannya, lalu membuang kain mahal itu tepat ke wajah kotor Rendra. "Jebloskan dia ke penjara bawah tanah laut, paling gelap milik Adhitama. Jangan biarkan dia mati cepat. Buat dia menderita perlahan hingga setiap hela napasnya adalah penyesalan terdalam." Adrian membalikkan badan, memunggungi jeritan Rendra, dan melangkah pasti meninggalkan gubuk reot yang telah menjadi saksi bisu penderitaan sang ibu. Ia menaiki helikopter VVIP. Pintu ditutup rapat, mengunci badai di luar. Di dalam kabin mewah yang hangat dan beraroma mawar, Adrian duduk bersimpuh di lantai kabin, menggenggam erat tangan keriput ibunya yang tengah mendapat transfusi cairan. "Kita pulang, Bu. Istana kita sudah menunggu," bisiknya parau. Ketiga helikopter hitam kelam itu melesat membelah langit, meninggalkan hutan terkutuk itu selama-lamanya. 3 minggu berlalu sejak malam badai yang membalikan takdir tersebut. Di jantung ibu kota, menara Adhitama Tower yang menembus awan memancarkan kemegahan absolut. Di lantai 100, aula utama yang dilapisi pualam Italia dan dihiasi lampu kristal Swarovski raksasa dipenuhi oleh ribuan karyawan, jajaran direksi dari seluruh dunia, dan puluhan awak media internasional. Karpet merah bludru terbentang lurus menuju panggung berlapis emas. Suasana hening penuh antisipasi mencengkeram ruangan itu. Semua orang menahan napas menunggu kembalinya sang naga emas dan sosok misterius yang diumumkan sebagai pemegang saham mutlak perusahaan. Tepat pukul 10 pagi, pintu mahoni berukir setinggi 4 meter menjeblak terbuka. Alunan musik orkestra megah menyambut kedatangan mereka. "Hadirin sekalian, beri hormat kepada penguasa Adhitama Group, Bapak Adrian Adhitama, dan Sang Ratu Agung, Nyonya Besar Aminah Adhitama," seru pembawa acara dengan suara bergetar penuh takzim. Ribuan pasang mata terbelalak sempurna. Kilatan blitz kamera menyala bertubi-tubi bagai badai petir. Di ujung karpet merah, Adrian tampil luar biasa memukau dengan setelan jas bespoke berwarna navy blue, auranya tajam dan tak tertandingi. Namun, yang merampas kewarasan semua orang adalah sosok yang didorong perlahan di depannya. Duduk di atas kursi roda custom berlapis emas murni 24 karat, Nenek Aminah bukan lagi gembel lusuh berbau tanah basah. Tubuh rentanya kini dibalut kebaya sutra haute couture berwarna merah marun rancangan desainer Paris, memancarkan keanggunan seorang permaisuri agung. Aroma parfum oud mawar yang sangat langka dan mewah menguar dari tubuhnya, menghapus tuntas jejak bau getah dan kemiskinan masa lalu. Di lehernya, melingkar kalung berlian Blue Hope bernilai triliunan rupiah yang kilaunya membutakan mata. Meski keriput di wajahnya masih menjadi saksi bisu penderitaan panjangnya, rambut ubannya kini tertata anggun disematkan mahkota kecil bertahtakan safir biru. Tatapan matanya tidak lagi berkabut ketakutan,
melainkan memancarkan kelembutan mutlak seorang ibu suri. Ribuan karyawan langsung membungkuk serentak hingga membentuk sudut 90 derajat. Suara tepuk tangan bergemuruh membelah aula, menggetarkan dinding-dinding kaca gedung pencakar langit tersebut. Adrian menghentikan kursi roda itu tepat di tengah panggung. Ia mengambil mikrofon emas, menatap tajam ke seluruh penjuru ruangan. Dunia pernah mencoba merampas harta paling berharga dalam hidupku. Suara bariton Adrian menggelegar, syarat akan emosi dan kekuasaan mutlak. Ia meletakkan sebelah tangannya di bahu sang ibu yang gemetar terharu. Mereka membuang wanita suci ini ke dalam neraka hijau, membiarkannya memakan ubi busuk dan menahan lapar demi melindungiku dari peluru. Tapi hari ini, di hadapan kalian semua, aku umumkan bahwa tidak akan ada yang berani merendahkan Nyonya Aminah lagi. Dialah detak jantung Adhitama Group. Dialah satu-satunya ratu di istana ini. Tepuk tangan kembali meledak lebih dahsyat, diiringi isak tangis haru dari para eksekutif keras kepala yang luluh melihat pengabdian sang CEO. Nenek Aminah mendongak, menatap wajah gagah putranya. Mata tuanya berkaca-kaca, bukan karena intan permata triliunan yang kini melekat di tubuhnya, melainkan karena hangatnya genggaman tangan sang pangeran kecil yang kini telah menjadi raja. Ibu tidak butuh semua emas dan berlian ini, nak, bisik nenek Aminah tersenyum tulus. Air mata kebahagiaan menetes perlahan membasahi pipinya yang sudah merona sehat. Harta terbesar ibu adalah kau hidup dan memeluk ibu kembali. Adrian tersenyum sangat lembut, melupakan seluruh kekejaman dunia bisnisnya, lalu mendaratkan ciuman panjang penuh bakti di dahi sang ratu. Pembalasan telah tuntas dibayar lunas, dan roda kehidupan berputar membelah kemustahilan, mengangkat sang gembel buangan hutan kembali ke puncak tahta berlian yang paling bersinar terang.